وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. Ya wasari'u, biasa ini diterjemahkan perintah untuk bersegera. Ya, bersegeralah kalian, kita semuanya, ila kepada maghfiratin, kepada ampunan Allah, rabbikum, dari Rabb kalian, Tuhan kalian. Wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu 'iddat lil muttaqin. Bagi yang wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, bagi yang bersegera untuk menuju ampunan Allah Subhanahu wa taala, Allah perlihatkan jannatin 'arduha as-samawati wal ardu 'iddat lil muttaqin, memperlihatkan gambaran surga, bahwasanya luasnya itu arduha biasa disebutkan juga luasnya surga itu meliputi lebih daripada langit dan bumi. Uiddat, yang disediakan, lil muttaqin, bagi orang-orang yang bertakwa, bagi orang-orang yang berserah diri sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala, bagi orang-orang yang, ini terjemahan semuanya takwa. Terjemahannya takwa, berserah diri sepenuhnya. Terjemahannya juga takwa al-wiqayah, berhati-hati dari dosa. Yaitu orang bertakwa itu berarti orang yang berhati-hati dari dosa. Kemudian alladzina, ini biasa penjelasan. Kalau ada kata alladzina dimulai, itu berarti penjelasan. Ayat ini menjelaskan ayat sebelumnya. Jadi orang-orang yang di sini ada dua hal: orang-orang yang mendapatkan ampunan atau orang-orang yang berusaha untuk memohon mendapatkan ampunan kepada Allah, dan itu menjadi ciri-cirinya, yaitu ada beberapa hal di sini. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Itu yang pertama. Yunfiquna, kalau kita lihat secara bahasa, yunfiqu biasanya diterjemahkan infak. Ya. Jadi beda itu sedekah, infak, zakat, wakaf, itu beda semua. Jadi dan hal kita bahas tentang infak, sedekah, wakaf, itu zakat saja sudah banyak. Ada yang kita ketahui zakatul fitrah yang biasa kita bayar di bulan Ramadan. Ada juga zakat harta yang jangan tunggu Ramadan. Jangan tunggu Ramadan zakat harta itu. Ada juga zakat perniagaan. Ada zakat pertanian. Ada juga sekarang zakat properti. Banyak sekali. Baik. Kemudian yunfiquna, yang menginfakkan hartanya, fis sarra wad dharra, dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit. Artinya kalau lagi banyak kita punya, maka kesempatan kita untuk berinfak. Tapi kalau lagi juga kurang-kurang, kesempatan juga untuk berinfak. Wal kazimina, ini yang kedua, ciri-cirinya yang mendapatkan ampunan, yang berusaha, yang Anda orang yang mendapatkan. Wal kazimina al-ghaidh. Al-kazimina itu yang berusaha menahan al-ghaidh, amarahnya. Wal afina 'anil nas, yang afina, saling memberi maaf, 'anil nas, kepada manusia. Ya. Kemudian wallahu yuhibbul muhsinin, ayatnya ditutup dengan Allah menyukai orang-orang yang muhsin. Ya, muhsin itu memang
perilakunya, ya, memang perilakunya senang melakukan kebaikan, bukan orang-orang yang melakukan kebaikan, tapi perilakunya memang karakternya memang dia pelaku kebaikan. Itu muhsin, ya, itu artinya muhsin. Makanya donatur itu yang biasa tetap memberikan bantuan itu disebut muhsin karena dia tetap melakukan aktivitasnya. Nah, itu dikatakan muhsin. Sama juga kalau mukhlis, ya, kita pernah dengar namanya mukhlis, ya, mukhlis orang yang perilakunya ikhlas. Tapi di atas mukhlis ada mukhlas. Mukhlis itu perilaku berbuat ikhlas. Kalau mukhlas, Allah memang yang bentuk dirinya menjadi perilaku ikhlas. Dan itu tingkatan di atas mukhlis. Ya. Kalau muhsin, kita tidak perlu dengan muhsan, tidak ada. Cukup dengan muhsin. Jadi itu tadi tanda ya, tanda-tandanya orang yang berusaha ada kesadaran untuk mohon ampun menuju ampunan Allah. Itu tadi ada 3. Pertama, alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Sarra'i yang berinfak di waktu lapang yang sempit. Yang kedua, wal qaziminal ghaidh, yang menahan amarahnya, wal 'afina linnas, yang memaafkan afina, memaafkan kesalahan orang lain. Ya Allah yuhibbul muhsinin, dan Allah mencintai orang-orang yang muhsin. Jadi muhsin juga tadi kategorinya yang tadi. Yang 3 tadi itu disebut juga orang muhsin. Ya, ada juga mau diambil salah satunya pun boleh menjadi amaliyah kita. Ada amaliyahnya orang yang senang berinfak. Ada juga amaliyahnya orang yang senang al-qazim al-ghaib, menahan amarah. Wal 'afina linnas, senang memaafkan sesama manusia. Dan ini memang punya karakter yang berbeda setiap orang. Jadi 4 karakter manusia utama itu ada ditampilkan daripada 4 khalifah, 4 sahabatnya Nabi. Dan ketika 4 sahabat ini tidak terkontrol, maka ada Nabi yang memang mengontrol 4 sahabat ini. Dari Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, kemudian Sayyidina Umar bin Khattab, kemudian Sayyidina Uthman bin Affan, dan Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Ini mewakili 4 karakter utama manusia. Makanya Nabi itu banyak juga hadisnya tentang 4 karakter ini. Bagaimana menghadapi Sayyidina Abu Bakar yang cinta damai. Sayyidina Abu Bakar itu yang tidak mau ada perselisihan, tidak mau ada konflik. Jadi dia berusaha untuk bagaimana memberikan perdamaian. Itu Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Umar bin Khattab itu karakternya sangat kuat. Kita bisa lihat diri kita masuk karakter mana. Karakternya Sayyidina Umar itu banyak yang saya lihat seperti di jamaah seperti itu. Tidak tenang kalau ada sesuatu yang tidak pas, tidak boleh. Dia itu tidak tenang kalau ada orang dizolimi. Itu karakternya Sayyidina Umar. Dia pasti tampil kalau ada sesuatu yang tidak pas, tidak sesuai dengan maunya. Bahkan kalau ada orang dizolimi, dia pasti. Itu karakter Sayyidina Umar, berani luar biasa. Kebalikan dari Sayyidina Utsman, karakternya yang sangat lembut tapi teliti. Makanya yang mengelola keuangan itu yang luar biasa itu Sayyidina Utsman bin Affan. Semuanya hebat pengelola keuangan, semua bisa jadi pemimpin, tapi ada kekuatan-kekuatannya. Sayyidina Utsman bin Affan sangat teliti. Kemudian kebalikannya Sayyidina Ali bin Abi Thalib, Sayyidina Ali itu orang yang spontan. Terbukti kalau waktu ketika hijrahnya Nabi, siapa yang Nabi meminta karena sudah dikepung waktu itu, minta para sahabat siapa yang bisa gantikan untuk tidur di tempat tidurnya. Sayyidina Ali langsung saja, saya. Dalam sebuah riwayat dikatakan Sayyidina Ali baru sadar saya yang tapi dia betul-betul cinta kepada Rasulullah. Itu karakter. Jadi ada 4 karakter. Kita termasuk yang mana? Sayyidina Ali itu termasuk yang cerdas,
tapi spontan. Jadi memang bahasa nuta orang kajir-jiri, yaitu Sayyidina Ali yang spontan, langsung nanti di belakang, wah kenapa tadi saya begini, tiba-tiba memutuskan. Nah, itu karakternya Sayyidina Ali. Kalau tidak terkontrol dari 4 sahabat ini, maka kebablasan atau 4 orang ini. Tapi ada Rasulullah yang mendampingi, maka menjadi karakter utama seorangnya. Ya, kalau dari psikologi saya kurang tahu yang mana